Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman. Cuman mungkin nggak semuanya ya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Untuk yang pertama kita akan cek dulu, saham GoTo ya. Untuk saham GoTo sampai sesi satu ditutup hari ini tanggal 22 Juni, ditutup merah minus 1,69%, close-nya tadi nyentuh level 115 ya, dan ini close di 116. Semoga aja nggak jebol nanti di sesi 2 nggak jebol 115. Soalnya kalau sampai jebol secara teknikal support selanjutnya ada di 108, 110 itu area support. Selanjutnya untuk saham GoTo misal nanti di sesi 2 berhasil breakdown di bawah 115, kalau kita cek untuk transaksinya GoTo untuk, kemarin sih aslinya keluar lumayan banyak 51,6 M, dibandingkan dengan valuasinya cuma 161 ya. Nah, kalau kita cek dari hari Senin aslinya cenderung keluar di saham GoTo ini. Untuk GoTo untuk hari ini lebih kuat di demand sih sebenarnya walaupun, candle-nya merah. Jadi menurut saya kemungkinan untuk saham GoTo hari ini, eee, bakal dijaga sih di atas 115. Perhatikan saja level ini ya. Kalau lihat transaksi kemarin untuk saham GoTo kemarin tanggal 21 Juni secara keseluruhan emang lebih banyak yang jualan, AK, YU, KZ, ZB ya, broker-broker asing keluar di saham GoTo yang nampung CC dan MG ya. Semoga saja untuk hari ini nih nggak jebol di bawah 115, mungkin yang tadi udah ambil posisi di area 115 semoga aja di sesi kedua ditarik hijau ya. Oke itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham, Bank BCA yang, secara tren sih emang untuk BPCA kayak gini ya, trennya itu naik cuman perlahan. Untuk hari ini sampai satu ditutup minus 0,23%. Kalau kita, pakai indikator Bollinger kemungkinan untuk saham, Bank BCA itu beberapa hari ke depan makan konsolidasi ya, range pergerakannya itu nggak terlalu volatile. Mungkin yang mau ambil posisi kalau, pakai Bollinger sih ya lower band-nya ada di level 8.900, dekat-dekat 9.000 lah. Kalau di area situ ada yang cek harga kalau mau spekulasi buy, tapi untuk invest ya sabar aja ya kalau untuk saham BBCA. Soalnya naiknya itu perlahan perlahan. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA untuk kemarin aslinya tanggal dalam satu minggu terakhir udah net bukan satu minggu sih, dari kemarin Senin ya, udah keluar 219 M, dan untuk kemarin tanggal 21 untuk aslinya masuk nggak terlalu banyak sih 13,9. Jadi kemungkinan untuk saham, BBCA ini untuk beberapa hari ke depan mungkin akan, konsolidasi. Nunggu gimana untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham BBCA. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus, lebih bagus lagi dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya, bisa jadi naik ya untuk saham BBCA. Cuman ya naiknya itu ya nunggu laporan kuartal 2 lihat aja. Kalau kuartal 1 sih cukup bagus ya, naik terus ini untuk pendapatan, sektor perbankan, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri. Mudah-mudahan untuk saham BBCA juga laporan kuartal 2-nya bagus dan harganya bisa breakout di atas 9.400 dan melanjutkan kenaikannya. Oke itu saham BCA. Kalau untuk tren sih ya itu hitungannya masih bearish sih, kalaupun turun itu cuman koreksi. Kalau kita buat garis trendline untuk saham BCA ya emang ya ini sih, emang di sini itu pas 8.900 ya supportnya. Di ya mungkin bisa pertimbangan, level 9.000 kalau mau entry untuk harga saat ini, cuman kembali lagi ini BBCA. Pergerakannya ya enggak terlalu, lebar ya range-nya. Oke itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham UNVR, udah cukup lama nggak kita cek untuk saham UNVR. Harganya, turun ya, 1, 2, 3 hari terakhir ini konsolidasi di area 4.300-an. Hari ini close sampai satu 4.320 kalau kita cek untuk sekelas UNVR. Untuk, lapor kuartal satunya sih nggak sebagus tahun kemarin ya, jadi untuk pendapatannya turun 37 IPS-nya. Dan untuk saham UNVR ini mau bagi dividen ya, bagi dividen dan dividennya ini belum ada di sini.
tanggal 22 Juni, berarti hari ini ya, berarti RUPS untuk saham UNVR. Mungkin buat teman-teman yang udah punya bocorannya bisa tulis di kolom komentar ya, untuk hari ini gimana hasil RUPS untuk UNVR, kira-kira akan bagi dividen berapa banyak. Ya semoga aja dividennya lumayan sih. Coba kalau kita cek untuk pendapatan, iya kemungkinan sih nggak sebanyak tahun kemarin ya untuk dividen RUPS untuk saham UNVR, karena untuk pendapatannya kan turun juga di tahun 2022. Oke, itu untuk saham UNVR. Untuk area support resistennya kalau bagi dividen dan ada yang goreng, semoga aja untuk UNVR bisa untuk level 4.600 lagi ya, ini resistennya. Dan untuk supportnya misal nanti hasil RUPS-nya itu nggak bagus buat harga saham, ya supportnya ada di 4.100, 4.000-an lah, 4.080-an. Oke, itu untuk saham UNVR ya, lihat aja untuk hasil RUPS-nya gimana. Selanjutnya kita cek saham S Hardware ya, yang mau bagi dividen lumayan gede, ya nggak gede-gede banget sih. Dan kemarin hasil RUPS-nya cukup bagus ya, jadi untuk harga saham S Hardware langsung terbang tinggi kemarin. Opennya pas di resisten 6.000, kemarin open di 6.010 ya, langsung open gap atas ditarik naik, tapi hari ini turun 2,90%. Semoga aja cuman koreksi untuk S Hardware. Udah ditulis di sini belum ya? Belum sih, cuman kemarin hasil RUPS-nya kayaknya mau bagi dividen. Nah ini, bagi dividen cukup lumayan, DPR-nya 80% ya, 80% dari laba. Jadi rasio dividen payout ratio-nya 80%, dan per lembar sahamnya itu 31, ya masih bagi dividen sih. Walaupun nggak segede tahun kemarin ya, kayaknya tahun kemarin itu dividen SHR 20, itu lebih gede sih. Untuk saham S Hardware ya semoga aja cuman koreksi hari ini, besok bisa naik lagi ya kalau ada yang goreng. Kemungkinan menjelang comeback mudah-mudahan bisa nyentuh level 740 untuk saham S Hardware, apalagi ini juga teravaluasi udah nggak semahal yang dulu lah ya, apalagi setelah turun ke level 400-an. Ya untuk area support resistennya sih, support kuatnya masih di 600, 610, dan resistennya di 740 di harga saat ini. Untuk PBVS Hardware 1,9 kali, dan kuartal 2 ya, mungkin penentuan nanti lihat aja kuartal 2 kalau lebih bagus dibandingkan kuartal yang kemarin. Semoga saja untuk saham S Hardware bisa naik lebih tinggi ya. Starting aja level ini 740 untuk resistennya ya, mungkin yang udah ambil posisi. Dan hari ini cuman koreksi, bisa jadi untuk besok naik. Lihat aja nanti di sesi kedua setelah close market, kira-kira untuk saham S Hardware itu ada yang akumulasi atau enggak ya. Kalau untuk hari ini, bukan hari ini sih, kemarin ya, kemarin nggak kita cek, yang naikin untuk saham S Hardware kemarin tanggal 21, aslinya masuk lumayan banyak nih, 68M. Jadi semoga aja bagus ya buat saham S Hardware, harga sahamnya. Biasanya sih kalau menjelang pembagian dividen tapi aslinya malah masuk itu, habis comeback itu cuman turun, habis itu naik lagi. Untuk kemarin yang masuk AK, CS, ZP, BB ini asing semua ya. Jadi kalau menurut saya untuk saham S Hardware kemungkinan sih akan ngejar 740, semoga aja bisa breakout. Nanti kalau laporan kuartal 2 bagus, berhasil breakout dan melanjutkan kenaikannya, trennya mudah-mudahan mulai bullish ya, mudah-mudahan. Cuman kita ikuti aja ke depannya gimana. Oke, itu untuk saham S Hardware. Untuk di sesi kedua kalau menurut saya sih mungkin harganya nggak kemana-mana ya, mungkin akan konsolidasi dulu. Dan selama nggak jebol aja nanti di sesi kedua di bawah harga terendahnya hari ini 660. Berarti perhatikan saya level ini semoga nggak jebol ya. Kalau hari ini bisa bertahan di atas 660, nanti di sesi kedua ada kemungkinan untuk besok naik lagi sih untuk saham S Hardware. Apalagi kalau melihat aslinya kemarin masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham S Hardware ya. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Dan untuk saham MTEK hari ini turun 3,90%, dan close di 735 ya. Konsolidasi 1, 2, 3, 4 ini berada di area sini-sini ada. Kalau kita cek untuk transaksinya, MTK
Untuk MTEK kemarin aslinya masuk 611 juta, nggak punya banyak banget banget. EMTK. Kemarin, yang masuk yang keluar itu hampir sama, kalau kita cek dari tanggal 19 ketika naik dan, malah yang keluar asing ya, jika CCAK, jadi beberapa hari terakhir dari kemarin Senin itu aslinya keluar ya, 1, 2, 3, 4 itu aslinya keluar ya, perhatikan aja level ini sih, 730 semoga nggak jebol untuk nanti sih di sesi kedua, kalau kita cek per MTEK ya, hari ini rupanya lebih kuat ini sampai sesi 1 ditutup 62%, jadi perlu hati-hati sih. Untuk ATS tadi belum sempat cek, ya sama sih sebenarnya kuat. Itu untuk saham MTK ya, perlu hati-hati nanti di sesi kedua kemungkinan sih, bisa jadi turun lagi ya, tapi semoga saja cuman koreksi itu ini untuk saham, EMTK. Mungkin kalau mau entry ya bisa pertimbangan level 730 nanti kalau ada yang jaga harga ya, tapi kalau nggak ada yang penting wait and see aja dulu. Oke itu saham MTEK untuk resistennya di 810 dan, support terdekatnya sih ya di ini 720, 730. Oke itu untuk saham MTEK ya, selanjutnya kita cek, saham BTPS, hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk saham BTPS sesi 1 ini naik 6%, tadi sempat 7% lebih sih, dan close-nya ini bisa dikatakan area resisten ya secara histori, sama pas harga tertinggi tanggal 10 Mei. Untuk saham BTPS, kalau kita cek untuk transaksinya, BTPS kemarin tanggal 21 aslinya keluar 54 M ya, jadi berhati-hati. Hari ini supply demand-nya lebih kuat di demand 53%, cuman nggak jomplang banget ya. BTPS, salah sih nulisnya, BTPS. Kalau kita cek hari kemarin Senin sih sebenarnya, naiknya saham BTPS itu didistribusi oleh ZP ya. ZP yang keluar ini asing dan yang masuk lokal, ya, lokal, AZ lokal. Lokal dan asing juga sih, yang masuk untuk asingnya itu ada BK, AZ, dan BK, AK, dan KZ. ZP keluar terus tapi harganya naik. Untuk saham BTPS, coba kalau kita cek sekilas untuk BTPS. Untuk BTPS, untuk laporan kuartal 1 bagus ya, lebih bagus dibandingkan laporan kuartal 1 tahun kemarin. Jadi, di laporan kuartal 2 ya lihat aja nanti, semoga aja lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Untuk PBV-nya 1,8 kali ya, sebenarnya belum murah-murah banget ya untuk saham BTPS ini. Dan kalau kita ukur pakai, rectangle yang ini, area support resistennya mana ya untuk saham BTPS ini sih, nanti kalau di sesi kedua itu masih ditahan di area ini 2150-an, dekat-dekat area situ ya, lihat aja untuk besok di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau sih sebenarnya nggak menutup kemungkinan saham BTPS bisa ke 2340. Itu untuk saham BTPS sih, jadi di harga penutupan sesi 1 ini ya bisa dikatakan, penentuan sih, nanti lihat aja. Kalau kita cek sampai sesi 1 berakhir ya supply demand-nya nggak beda jauh, jadi gimana nih saham BTPS. Tapi ZP terus jualan ya, eee
Ya lihat aja sih di sesi kedua semoga enggak turun lagi ya dan harganya dijaga di kalau bisa breakout di atas 2150 malah bagus untuk saham BTPS, jadi ada kemungkinan untuk besok naik lagi. Perhatikan aja level 2150 ya harga penutupan hari ini. Oke itu untuk saham, BTPS, selanjutnya kita cek saham Arto, setelah naik dan konsolidasi ya untuk saham Arto. Hari ini nggak kemana-mana padahal kemarin naik lumayan tinggi. Untuk hari ini di sesi 1 nggak kemana-mana kalau kita cek untuk transaksinya Arto, tanggal 21 kemarin asingnya masuk lumayan banyak 31 M kelas Arto, udah jarang-jarang asing masuk sebanyak itu ya. Itu untuk saham Arto kemarin asingnya masuk lumayan banyak. Untuk hari ini, supply demand-nya nggak beda jauh 51%, 49% ya. Untuk hari ini tanggal, 21 kemarin sih. Kemarin tanggal 21 untuk aslinya yang masuk di saham Arto itu ada CC, versi asing masuk 26 M untuk level harga saat ini support resistennya, support tekannya 3.090 ya, 3.080, 3.090 dan resistennya di, 3.380-an. Ya semoga aja nanti di sesi 2 kalaupun turun harganya itu masih dijaga di atas 3.080. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham Arto ya bisa ke 2.870-an lagi ya. Oke itu untuk saham Arto kalau menurut saya sih nanti di sesi kedua kayaknya, mungkin akan konsolidasi dulu kalaupun turun cuman koreksi ya. Selama nggak jebol aja di bawah 3.080. Oke itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Agro yang hari ini naik ya, Artonya nggak kemana-mana, Agronya naik. Agro hari ini naik dan close-nya di sesi 1 itu 402 ya, heeh, 402. Kalau kita cek untuk transaksinya Agro, kemarin tanggal 21 aslinya masuk 600-an juta, untuk hari ini demand-nya lebih kuat 59%. Agro, RI Agro. Untuk hari kemarin belum ada yang akumulasi sih kemarin, untuk Agro. Tapi untuk hari ini sih setelah turun konsolidasi ya, mungkin buat patokan ini aja untuk saham Agro. Area 430 ya, 430. 430, 440 itu resisten untuk saham Agro, ada kemungkinan sih akan ngejar area sini dulu ya. Kalau gagal breakout ya berarti konsolidasi di range area ini 340 sampai 440 ditokan di area situ. Oke itu untuk saham Agro, mungkin nanti di sesi kedua sih kalau nggak kemana-mana dan kalau bisa naik lagi malah ada kemungkinan akan ngejar area sini ya untuk beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sih bisa nyentuh level 440. Oke itu untuk saham Agro ya, selanjutnya kita cek saham Sage yang hari ini cukup liquid dan balik lagi ke 50. Ya 50 ya, semoga aja dibangunin lagi nih untuk saham Sage. Tadi sempat naik sebenarnya untuk saham Sage ya ke 60-an, habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Sage kemarin aslinya keluar 152 juta, untuk hari ini lebih kuat sih sebenarnya demand-nya 60% tapi harganya ARB ya. Kemarin untuk Sage itu, tanggal 21 emang lebih banyak yang keluar sih, Jatpay netzel 6,1 M. Jadi ya kalau hari ini di 50 kalau mau entry agak beresiko ya. Tapi kembali lagi disclaimer ya, mungkin kalau mau coba-coba ya jangan banyak-banyak, takutnya kalau tidur lagi. Coba kalau kita cek dari tanggal 14 Juni, 14 Juni untuk saham Sage di tanggal 14 Juni, lebih banyak yang keluar sih, jadi belum ada yang akumulasi. Ketika naik pun itu cuman buat buat kesempatan
didistribusi lagi ya untuk saham Sage, jadi perlu hati-hati sih. Oke, itu untuk saham Sage, kemungkinan nanti di sesi kedua kayaknya ya di 50 sih menurut saya. Kalaupun naik, ya mending kalau udah floating profit keluar aja, jangan berharap arah ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Sage. Kita cek saham Dewi. Dewi harganya 2 kali ini udah ARB ya. 3 malahan, 1, 2, 3. Dan hari ini nggak ada perlawanan buat naik untuk saham Dewi. Plus di 176. Ya, di sini sih. Kalau kita cek untuk transaksinya Dewi kemarin tanggal 21, nggak gede-gede banget untuk saham Dewi ini saham itu ya, hitungannya saham gorengan sih. Market cap-nya nggak terlalu gede untuk saham Dewi, jadi perlu hati-hati apalagi udah naik cukup tinggi, yang belum punya posisi mending jangan entry aja dulu. Kalau mau entry ya deket-deket, kayaknya kalau Dewi itu bisa di bawah 50 ya. Untuk Dewi, kalau kita cek dari tanggal 14 lebih banyak yang jualan didistribusi oleh AT, kalau kita cek kemarin CP yang jualan aja udah ARB. Untuk, kemarin juga CP jualan 600 dan belum ada yang nampung sih, yang masuk malah retail-retail. Jadi kalau hari ini ARB ya ada kemungkinan untuk besok turun lagi nih, bisa jadi turun di harga ARB lagi. Yang nanti di harga overnya masih 792.000 lot ya, jadi untuk saham Dewi, ya jangan, ada kemungkinan turun sih. Distribusinya masih 2 kali. Ya hati-hati sih kalau misal besok ARB untuk saham Dewi ke level berapa, mana? Hari ini kelasnya 176, 176. Kalau besok ARB untuk Dewi ke 150 ya, 150 di sini. Ya, jadi ada sini aja. Kalau di bawah 100 mungkin untuk saham Dewi itu kalau mau entry ya. Itu untuk saham Dewi ya, untuk, yang belum punya posisi jangan buru-buru entry sih karena belum ada yang nampung juga ya, ketika ARB ini belum ada yang nampung. Oke, itu untuk saham Dewi dan, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.